Qawli amma ba'd. Pertama-tama hadratul mukarramin wal muhtaramin al-a'izza asyurafa, para habaib, para asatidah, para tuan guru yang insyaallah semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ustadzah, para hadirin hadirat yang insyaallah kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus ketua DKM Bapak Kiai Haji Syamsuddin Syamsul Arifin, maaf soalnya tadi dibisikin ya, udah mulai ngomong dibisikin ya biar ya, maklum Baswedan ya. Ya, tadi ibu salah, saya juga salah boleh. Yang mana Bapak DKM tadi? Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istrinya cukup satu aja. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak ibu-ibu yang insya Allah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana tidak pernah bosan. Islam ini kita disuruh selalu berkumpul, duduk bersama-sama untuk mengkaji dan mendengarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari ayat demi ayat sering disebut nama Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak, Nabi Muhammad disebut. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, ternyata itu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat wadduha wal laili idza saja sampai akhir surat yang dibahas adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada surat 3 ayat pendek, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ternyata ayat tersebut tetap ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiblat itu ngadepnya masih ke Baitul Maqdis. Hati Nabi, wajah Nabi kadang-kadang nengok ke langit, maka Allah langsung katakan walan waliyanaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wajahnya Nabi juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya para ulama itu sibuk memuji Rasulullah. Para ulama, sahabat Nabi, tabi'in, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kesibukan mereka? Mereka itu sibuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan kaget, dari kitab demi kitab, dari jilid pertama demi jilid yang kedua, ketiga, keempat, kelima, banyak sekali karangan para ulama, sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in yang mereka sibuk menulis akhlak, perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nabi ditulis di tempat-tempat yang tinggi. Di pesantren-pesantren ada yang nama pesantrennya Muhammad Rasulullah, Majlis Taklim ada Majlis Taklim Rasulullah, Nurul Mustafa, Nurul Islam. Kenapa? Karena mereka tahu ini makhluk bukan makhluk biasa. Ini makhluk dengan menyebut namanya doa diijabah oleh Allah. Ini makhluk dengan mengikutinya hidup kita bakal bahagia dunia maupun di akhirat. Makanya dari maulid apapun yang kita baca, yang kita dengar, ataupun kitab-kitab ringkas hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kitab maulid mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak udah tahu ada maulid namanya Simtud Durar.
ada maulid namanya Ad-Daibai, ada maulid namanya Syaraful Anam, ada maulid namanya Syaraful Mu'abbad fi al-Muhammad, ada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya karangan Al-Habib Umar bin Hafid, yaitu Al-Habib Umar Syaraful Mana, dan banyak kitab-kitab maulid yang lainnya. Bahkan banyak orang tua kita yang menghafal maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari karangan kitab ada nama kitab yang judulnya Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang tersempurna. Di kitab lain ada namanya Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Ada kitab lain yang namanya Muntahassul ila Syamailir Rasul. Ada kitab juga namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Pernah juara dunia kitabnya, juara 1 di dunia, dibilang kitab terlaris. Apa sih dari awal kitab sampai akhir kitab yang dibahas? Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya maulid-maulid Nabi, bahkan ulama-ulama setelah mereka mengarang tentang Nabi Muhammad, di penghujung kitabnya pasti mereka seperti orang yang menyerah. Apa kata mereka? Kalau di Maulid Ad-Daibai dibilang wa ma asa ayyuqala fima wasafahu al-Qur'an wa a'raba an fadailihi at-Taurat wal Injil wal Furqan. Saya mau bicara apa lagi? Kata ulama nih, saya mau bicara apa lagi? Pujian apa lagi yang saya berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di atas pujian kita sudah ada Al-Quran yang menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa nyerah. Bahkan dikatakan berapa banyak Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran menyebutkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu indahnya luar biasa. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kalau di Maulid Habsyi dikatakan apa? Wa ala tafannuni wa fihi bi wasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Kita kumpulkan para penyair dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, suruh mereka mengarang atau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit yang paling baik qasidahnya tentang Nabi, apa yang dikatakan? Wa ajmalu minka lam tara gattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama gat khuliqta kama tasha'u. Saya udah enggak bisa berkata-kata lagi, kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Mataku ini sering melihat manusia tampan, sering melihat manusia ganteng, sering melihat keindahan. Pada saat saya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yakin tidak ada satu makhluk seindah, setampan, seistimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah enggak ada lagi udah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang apa? Ma raaitu gablahu wala ba'dahu mithlah. Saya enggak pernah ngelihat ada satu orang sebaik, setampan, sesopan, semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopannya luar biasa, akhlaknya luar biasa, senyumnya luar biasa. Bahkan kata Sayyidina Anas bin Malik, wallah saya 10 tahun kerja bareng Nabi, jadi pembantunya Nabi. Nabi kemana aja saya ikut. Ma ra'aituhu, saya enggak pernah ngelihat Nabi Muhammad itu marah, bermuka masam di wajah saya 10 tahun. Kita mungkin sebaik-baiknya kita, orang kalau ngikut kita tiap hari suka enek nggak? Ada aja tuh keluar tuh muka aslinya gitu tuh. Tapi Rasulullah, kata Sayyidina Anas, saya nggak pernah ngelihat mukanya Nabi marah sama saya, nggak pernah. Bahkan kadang saya tes Rasulullah, kapan sih Nabi biar marah sama saya? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak marah, cuman terpancar senyuman dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam maulid-maulid dibilang apa? Ya gharul badru min husni wajhihi. Rembulan yang sempurna, bulan purnama
yang indah cahayanya. Kita kalau lagi kegelapan, kita ngambil cahaya dari rembulan yang begitu indah. Apa katanya? Rembulan pun cemburu dengan keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad luar biasa. Orang kafir yang benci sama Nabi, ngelihat wajah Nabi, kebencian berubah menjadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Arwah, Sayyidina Safwan, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, mereka itu pembesar-pembesar orang yang dulunya benci sama Rasulullah. Mereka itu orang yang paling gak didemenin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahkan sebagian dari mereka ada namanya Utsman bin Talha, ada namanya Abu Sufyan, pembesar-pembesar kafir Quraisy. Itu Abu Sufyan musuhin Nabi Muhammad luar biasa, sampai Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah gara-gara Abu Sufyan. Dimusuhin, ya, diintai Nabi, disakitin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad sudah mendapatkan kemenangan di kota Madinah, pengikutnya sudah banyak, yang muslim sudah banyak, Nabi Muhammad balik lagi ke Mekah. Mungkin kita kalau temuin satu orang yang musuhin kita tiap hari, ngelemparin kita dengan batu tiap hari, pada saat kita kembali kita udah punya kekuatan besar, kita bakal ngapain kira-kira? Kita bakal cari itu orang, benar gak? Kita bakal cari, kita bakal gebugin rame-rame, benar gak? Tapi ini Rasulullah. Tadi Masya Allah Ustazah menyebutkan akhlak perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah pulang dengan penduduknya, dengan pengikutnya yang begitu banyak dari Madinah ke Mekah. Fatah Mekah, Mekah dibuka lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Sufyan gemeter ketakutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ngumpet di rumah, enggak berani keluar. Nabi pertama nyampe ke Mekah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Man dakhala Makkah fahuwa amin. Siapa orang yang masuk ke kota Mekah, maka dia kita amankan, dia bakal terselamatkan. Maka sahabat-sahabat yang lain bilang, ya Rasulullah, Abu Sufyan tuh yang musuhin ente tiap hari, yang caci maki ente tiap hari, yang ngelemparin ente tiap hari, dia nggak berani keluar dari rumah, ngumpet ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi Muhammad? Wa man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa orang yang juga masuk rumahnya Abu Sufyan, dia kita amankan. Bayangin, Nabi Muhammad gak musuhin Abu Sufyan yang dulunya disakitin Rasulullah. Rasul tidak ada sifat pendendam sedikit pun di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dulu penjaga Mekah, Ka'bah tuh dijagain, kuncinya yang pegang namanya Utsman bin Talha. Ini Utsman bin Talha begitu sombongnya pada saat dia pegang pintu Ka'bah. Nabi Muhammad pada saat lagi di dekat Ka'bah, Nabi izin, ya Utsman bin Talha, saya izin. Dibilang izin apa ente? Ana minta izin mau masuk ke Ka'bah. Ini Nabi Muhammad Rasulullah. Maka Utsman bin Talha ngehina dia. Dibilang amsalak, orang-orang kayak ente nggak pantas masuk Ka'bah. Nabi dihina di hadapan orang banyak. Nabi dicaci di hadapan orang banyak. Nabi diusir di hadapan orang banyak. Sebagian sahabat meneteskan air mata. Dibilang, ya Allah, kekasihku Rasulullah diusir dari Ka'bah. Padahal ini peninggalan harusnya yang pegang Nabi Muhammad. Tapi Nabi diusir sama Utsman bin Talha. Nabi cuman bilang, ya Utsman, a'dzinli bid-dukhul. Izinkan saya supaya masuk ya Utsman. Saya mau masuk ke Ka'bah. Maka Utsman bin Talha tetap menghina Nabi kita Muhammad SAW di hadapan orang banyak. Maka Nabi cuma berucap apa? Ya Utsman, suatu hari pintu Ka'bah yang bakal pegang saya ya Utsman. Suatu hari yang pegang kekuasaan Ka'bah seluruhnya itu ada di tangan saya. Diejek lagi sama Utsman bin Talha. Gak mungkin ya Muhammad itu terjadi. Jangan mimpi engkau. Jangan jadi tukang bohong ya Utsman. Maka Nabi Muhammad akhirnya berangkat ke Madinah. Singkat cerita, dia balik ke Mekah dengan tentara-tentaranya Rasulullah SAW, dengan pencinta-pencinta Nabi Muhammad.
Rasulullah balik ke Mekah. Pada saat Rasulullah menguasai satu demi satu, Nabi Muhammad SAW datang berdiri di depan Ka'bah. Nabi tanya, Aina Utsman bin Talha? Mana kunci Ka'bah? Mana tuh Utsman bin Talha? Kan dia yang pegang tuh kunci Ka'bah. Orang-orang bilang, ya Rasulullah, dia lagi ketakutan sama lo ya Rasulullah. Dia nggak berani keluar dari rumah. Kata Nabi, panggil, bilang kuncinya saya mau ambil. Dipanggil tuh Utsman bin Talha, gemeter tuh menemuin Nabi kita Muhammad SAW. Di pikiran Utsman bin Talha, wah ini orang sekarang dia bakal balas dendam, saya bakal dihina, saya bakal disakiti, saya bakal dijorokin, saya bakal dilemparin sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad subhanallah, wa innaka la'ala khuluqin azim, indah Rasulullah, luarnya indah. Makanya di maulid-maulid dibilang apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad tuh luarnya indah, wajahnya tampan, pipinya tuh berseri-seri ya, kemerah-merahan tuh putihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulu matanya lentik, rambutnya lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalamnya juga indah Rasulullah. Rasulullah enggak pendendam, Rasulullah enggak ada iri, enggak ada hasud, enggak ada dengki, enggak ada benci, enggak ada dendam kepada siapapun. Nabi Muhammad bilang, panggil Utsman bin Talha, panggil suruh kemari. Bilang dipanggil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Talha ketakutan, dia datang ke Ka'bah. Dia menghadap kepada Rasulullah. Nabi bilang, Ainal miftah ya Utsman? Mana kunci Ka'bah ya Utsman? Lu ingat nggak dulu? Lu pernah bilang nggak mungkin saya menguasai Ka'bah. Ini sekarang datang waktunya Utsman. Ya, diambil pintu Ka'bah dari Utsman bin Talha. Itu sahabat-sahabat Nabi yang ada di situ, ya. Itu mereka berharap yang pegang kunci Ka'bah mereka. Ya, sebagian dari mereka ngangkat kepalanya itu berharap yang pegang kunci Ka'bah. Karena orang kalau pegang kunci Ka'bah berarti mulianya luar biasa. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umumkan depan sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah, ini kunci Ka'bah, saya kembalikan lagi yang pegang Utsman bin Talha, biar dia yang pegang dan dengan anak keturunannya sampai nanti yaumul qiyamah. Gak bakal ada yang ngambil kunci dari keturunan atau Utsman bin Talha kecuali dia orang yang dolim. Bayangin gimana orang gak nangis ngelihat akhlak Nabi Muhammad yang seperti itu. Itu Utsman bin Talha sampai gak nyangka ada makhluk seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Arwah, Sayyidina Arwah, yang pembencinya Rasulullah luar biasa. Rukanah, pembenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Itu Rukanah, gak ada orang yang nemuin Nabi, gak ada orang yang nemuin Rukanah, diajak begulat langsung jatuh tuh orang. Dipegang aja tuh jatuh. Dia punya trik luar biasa. Nabi pernah lagi jalan sama sahabat-sahabatnya. Pas Nabi jalan, kata Nabi, ini kalau nggak salah kampungnya Rukanah ya, preman kampung. Kata sahabat, betul ya Rasulullah, ini tempat kekuasaannya Rukanah. Kata Nabi, rumahnya yang mana Rukanah? Sahabat bilang, ya Rasulullah jangan, Rukanah nih kuat, Rukanah nih hebat, gak ada satupun yang bisa ngalahin Rukanah, badannya keker. Kata Nabi Muhammad, gak apa-apa, mana rumahnya? Diketuk ke rumahnya. Rukanah keluar, wah ngelihat Nabi Muhammad marah dia. Nabi cuman bilang, aslim ya Rukanah, taslam, ente masuk Islam, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, engkau bakal selamat ya Rukanah. Marah Rukanah. Kata Rukanah, boleh ya Muhammad, saya bakal masuk Islam, tapi syaratnya satu. Kenapa? Syaratnya kalahin saya. Kita sekarang begulat, ente kalahin saya. Kalau saya kalah, saya bakal masuk Islam. Ya mungkin kalau kita ustadz cerek nih kayak gitu, ya disuruh ngelawan preman kampung, kabur duluan gitu. Tapi hadza Rasulullah,
Kalau ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa ngangkat pintu Khaybar yang harusnya itu pintu diangkat sama 40 orang, sama Sayyidina Ali diangkat tangan satu. Nabi lebih hebat dari dia. Ya, yang harusnya itu pintu diangkat berapa orang? Sahabat Nabi bisa angkat tangan satu karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Rukana, kata Nabi, ya udah fasta'id ya Rukana, siap-siap lo ya Rukana. Dia stretching tuh, palanya digini-giniin, ya. Ya udah. Nabi Muhammad berdiri, dia berdiri. Itu Nabi cuman peluk dia doang, kata sahabat. Dipegang, Nabi kayak ngangkat kapas sama Nabi dijatuhin langsung Rukana. Ini Rukana bingung. Anta sahir ya Muhammad. Ente ini penyihir ya Muhammad. Kata Nabi, fasta'id. Ya udah lu siap-siap lagi dah. Dia siap-siap lagi. Nabi Muhammad berdiri lagi, sama Nabi dipeluk lagi, dijatuhin lagi sama Rasulullah. Padahal orang paling kuat, nggak ada yang ngalahin dia tuh Rukana. Kata Rukana, ana tadi belum siap. Dah, sekarang coba ketiga dah. Ya, orang kan kadang udah terlanjur malu, bahasanya begitu tuh. Dibilang ya udah ketiga kali. Akhirnya dia berdiri lagi. Setelah dia berdiri lagi, sama Nabi dipegang ketiga kali, dijatuhin lagi. Pas jatuh ketiga kalinya, dia langsung bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau diceritain gak ada habisnya. Akhlaknya, dirinya, apapun yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW indahnya luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu warḍah, ini Sayyidina Ali sampai di zaman sahabat keluar istilah. Apa istilahnya? La fata illa Ali wala sayf illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda tangguh, pemuda hebat, pemuda kuat, pemuda pemberani seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kuatnya luar biasa. Dia sama orang kafir siapapun dia nggak ada mundurnya, apalagi Nabi yang suruh, dia paling depan udah. Ancang-ancangnya aja nggak pakai mundur, langsung ke depan. Ini Sayyidina Ali hebatnya luar biasa, kuatnya luar biasa. Nabi pernah panggil, ya Ali sini. Ente kan kuat, ente pemberani, ente tangguh, bahkan ente punya pedang namanya Dzulfiqar yang ngasih Nabi itu pedang. Pedangnya luar biasa tajamnya, yang ujungnya lancipnya dua tuh Dzulfiqar tuh. Kata Rasulullah, ya Ali, ada orang lebih kuat dari ente. Kata Sayyidina Ali, man huwa ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ada di belakang gunung sana. Ente ke belakang gunung, ada dia di situ. Lagi nungguin lo. Tuh kalau kata orang Betawi. Lo jalan deh ke situ. Ada orang lebih kuat dari ente ya Ali. Oh begitu. Ya udah. Sayyidina Ali siap-siap, dia ambil pedangnya, dia berangkat tuh ke belakang gunung. Benar. Di belakang gunung wajada rajulan mulatsamal wajhi. Sayyidina Ali ketemu dengan seseorang yang wajahnya ketutup seperti orang-orang kalau lagi di padang pasir karena panas tuh wajahnya kan ditutup tuh begitu. Nih begini nih. Yang kelihatan matanya doang kayak pakai cadar lah kalau perempuan. Wajahnya ditutup karena panas. Kata Sayyidina Ali, fabarastuhu. Saya ajak dia berkelahi. Saya baru berkelahi sama dia, sebentar saya dijatuhin sama dia, pedang saya diambil, dipatahin. Wah, kata Sayyidina Ali, benar nih yang dibilang Nabi. Tapi saya berdiri lagi. Saya ajak dia berkelahi lagi. Saya berdiri, dipegang, dijatuhin lagi saya. Sampai ketiga kali ini orang bilang, irja ya Ali, lo pulang aja ya Ali, udah. Lo kalah sama gue, udah pulang aja dah. Kata Sayyidina Ali, saya bilang sama dia, saya siap pulang. Tapi saya minta satu syarat. Apa syaratnya? Dibilang, coba ente buka, ente punya wajah, ana mau tahu ente ini siapa. Maka dibuka wajahnya. Ternyata yang dihadapi oleh Sayyidina Ali Rasulullah SAW. Rasul lebih hebat dari Sayyidina Ali. Rasul lebih baik dari semua sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada saat kita melihat Sayyidina Utsman bin Affan
yang Nabi jamin dia masuk ke sorga. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan, dia kumpulkan hartanya, dia bikin sumur di Madinah, sumurnya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau minum, yang mau mandi, yang mau ngambil air silahkan, kata Sayyidina Utsman. Maka Nabi dengar, apa kata Nabi? Utsman isyaral jannata bi bi'rih. Sayyidina Utsman telah membeli sorga dengan sumurnya. Nabi lebih mulia dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah luar biasa. Sahabat Nabi bahkan ada hal yang nggak masuk akal, mereka terima karena itu yang mengucap Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu warḍah, pernah setelah satu peperangan, ini Sayyidina Jabir melihat Nabi Muhammad sudah berhari-hari nggak makan sama sekali. Dilihat Nabi Muhammad lagi nyender di tembok. Dilihat Rasulullah SAW wajahnya lagi lelah, lagi capek, seperti orang kelaparan Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Jabir deketin Rasulullah, dibisikin, ya Rasulullah, saya mau tanya sama istri saya di rumah, kalau memang dia punya makanan saya mau suruh dia masak. Kata Nabi, silahkan. Dia buru-buru pulang ke rumahnya, dia bilang, "Ma, di rumah ada makanan enggak?" Dibilang ada, sedikit kambing daging sama sedikit bur. Bur tuh gandum. Kata Sayyidina Jabir, ya udah, isna'it ta'am li Rasulillah. Ente masak. Anak mau undang Nabi Muhammad supaya datang ke sini. Ya udah, Sayyidina Jabir langsung menghampiri Nabi Muhammad. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah ada makanan sedikit, mungkin cukup buat 2 sampai 3 orang. Silahkan engkau datang ke rumahku ya Rasulullah, saya mau menjamu engkau untuk makan. Yang hadir di peperangan tersebut itu hampir 1000 orang. Nabi Muhammad nggak kayak kita. Mungkin kalau kita kelaparan diajak makan, makanan ini buat 2 orang. Yang hadir 1000 orang, lo ajak nggak tuh? Hah? Lo ajak nggak? Enggak, ngumpet. Banyak dari kita kadang makan di kamar mandi ngumpet. Saking pelitnya. Tapi hada Rasulullah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mau makan, sahabatnya harus makan. Nabi Muhammad mau minum, sahabatnya juga harus minum. Yang hadir hampir 1000 orang, makanannya buat 3 orang. Nabi pas Sayyidina Jabir bilang begitu, Nabi langsung berdiri di hadapan sahabat-sahabat Nabi. Wahai sahabat-sahabatku, kalian diundang makan di rumah Jabir. Habis ini cepetan, dia lagi masak. Ini kata Sayyidina Jabir, dengkulku mau copot kalau kata orang Betawi. Bingung. Ini makanan buat berapa orang? 3 orang. Yang mau datang berapa orang? Hampir 1000 orang. Kebayang nggak tuh di akal kita? Nggak masuk akal itu. Ya, kita kadang kalau bikin maulid aja kecil-kecilan, ngundang 100 orang aja kadang bingung, takut kurang makanannya. Bener nggak? Tapi kalau bikinnya karena Rasulullah, insya Allah nggak kurang. Kalau bikinnya karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah nggak ada kata kurang, nggak ada kata susah. Kenapa? Karena kita tahu kunci keberkahan Rasulullah SAW. Allah bakal nurunin keberkahan, Allah bakal kabulkan hajat kita, Allah bakal ampunin dosa kita, Allah bakal bikin urusan dunia kita mudah kalau kita jadikan Nabi Muhammad sebagai imam kita. Makanya Allah di dalam Quran bilangnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kuncinya kalau kita mau dapat redhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, kuncinya apa? Kuncinya ikutin Nabi aja udah. Cintain Nabi aja udah. Maka apa yang kita mau bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Jabir pas ngelihat hampir 1000 orang, dia buru-buru lari ke bininya. Mah, celaka ini. Kata bininya, kenapa muka lo kok pucat? Dibilang, ini Nabi Muhammad kita undang 3 orang, yang dibawa hampir 1000 orang mah. Yang bener loh. Iya. Coba diintip lagi pancinya. Bener dikit tuh makanan. Kata istrinya, lu udah bilang belum sama Nabi Muhammad makanannya dikit? Udah. Ya udah, kalau lu udah bilang, tenang kita. Nabi bilang, ya Jabir, itu panci kalau makanannya udah mateng jangan lu buka dulu.
biar ana yang buka. Oh begitu, ya udah. Nabi Muhammad dengan rombongannya itu, bayangin loh, punya duit cuma 100.000, yang datang 1.000 orang misalnya, bingung juga kan? Tapi kalau keyakinannya Rasulullah kuat, gak ada kata bingung. Ini Rasulullah. Kita pada saat melihat Asmaul Husna, kita melihat Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat, maka Allah buktikan di dunianya ada orang paling kaya. Siapa? Rasulullah. Orang paling hebat siapa? Rasulullah. Orang paling tampan siapa? Rasulullah. Orang paling dermawan siapa? Rasulullah. Kalau Allah maha kaya, maha indah, maha hebat, maha istimewa, tapi Nabi Muhammad paling. Kalau ada di kampung kita orang paling dermawan, tiap hari suka bagi-bagi duit 5 juta dibagi ke kampung kita. Amin. Ngarep namanya. Enggak, misalnya ada. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tiap hari bagi-bagi duit 5 juta. Nabi Muhammad paling kaya, paling baik, lebih baik daripada itu orang. Pasti itu tidak diragukan lagi. Nah, ini Nabi Muhammad masuk ke dapurnya Sayyidina Jabir, dibuka tuh pancinya sama Nabi. Sama Nabi diludahin, didoain. Habis itu kata Nabi Muhammad, sekarang lu bagi-bagi ya Jabir. Syaratnya satu, lu jangan pakai nengok ke pancinya. Oh gitu, ya udah. Mangkok pertama makan, kedua, kelima, ke-10, 20 orang, 40 orang, 70 orang, 100 orang, 120, 300, 400, semua yang hampir 1.000 sahabat Nabi hadir di situ, semuanya makan sampai kenyang, sampai betahak-betahak makannya. Udah terakhir, udah makan semua, Nabi bilang, ya Jabir, lu cek coba kali ada yang belum makan. Kata Sayyidina Jabir, gue puterin tuh sahabat-sahabat Nabi. Ternyata subhanallah semuanya udah makan kenyang. Nabi baru bilang, ya Jabir, sekarang lu makan sama bini lu, cepat makan dia. Habis makan selesai, Nabi bilang, sekarang lu tengok tuh panci. Saya buka pancinya sama istri saya. Subhanallah, makanan yang dibuat sama istri saya nggak berkurang sedikit pun, kata Sayyidina Jabir. Kok bisa? Karena di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal juga pernah begitu. Sayyidina Bilal di dalam satu peperangan bingung, semuanya kelaparan, kehausan sahabat Nabi. Bingung ini mau kemana? Akhirnya datang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat kesian pada kelaparan, pada kehausan. Oh begitu. Ya udah, ada makanan sisa nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Ada susu sisa nggak? Ada, tapi susu satu orang kagak cukup tuh minum. Ya udah, kata Nabi Muhammad, bawa tuh susu sini. Ya, ditaruh di cawan tuh susu di tempat. Udah ada, sahabat suruh ngumpul tuh di depan nih. Banyak ratusan orang. Udah suruh ngantri, kata Sayyidina Bilal. Ini Sayyidina Bilal lagi aus dia, lagi lapar dia. Nabi ngapain? Nabi masukin tangannya ke susu. Itu kata Sayyidina Bilal, di jari-jarinya Nabi Muhammad seperti keluar pipa susu. Ya, keluar tuh, nyocor tuh susu. Gelas minum orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sayyidina Bilal, wah, kata Sayyidina Bilal apa? Wah, aku kehabisan ini, sahabat masih banyak banget. Ya, kata saya, dalam hatinya, anak kapan ya Rasul? Entar dulu ya Bilal, udah biarin yang lain dulu. Minum terus, tangan Nabi di dalam tuh. Terus minum 1, 2, 3, 4, ratusan orang udah pada minum. Terakhir Nabi Muhammad bilang, al-an isyrab ya Bilal. Sekarang lu minum ya Bilal. Minum. Dibilang fasyaribtu. Saya minum gelas pertama. Kata Nabi, lu nambah lagi. Minum gelas kedua. Kata Nabi, nambah lagi. 3 saya minum. Beberapa gelas saya banyak udah minum, udah penuh perut saya. Nabi ngejek saya, katanya, minum lagi ya Bilal. Lu tadi ketakutan. Lu minum lagi sekarang. Diminum lagi. Nabi bilang, isyrab ya Bilal, minum lagi ente. Itu sampai-sampai susu pengen keluar dari kuping gue saking banyaknya. Bayangin, ini siapa? Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajahnya Nabi itu membawa rahmat. Wajahnya Nabi Muhammad, orang yang ngelihat yang kafir
bisa langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad ngasih kita kabar gembira. Apa kata Nabi? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu. Sesiapa orang yang melihat aku di dalam mimpinya, maka dia secara langsung ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena setan itu nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tapi kadang timbul pertanyaan, Beb, yang kita lihat kadang mukanya mirip sama orang tua saya. Memang kita kalau melihat Nabi secara langsung sulit. Karena cahayanya Rasulullah itu luar biasa. Kita kalau tahu kitab-kitab sejarah Nabi yang meriwayatkan bagaimana wajah Nabi Muhammad SAW, itu semuanya anak kecil. Gimana hidungnya Nabi, gimana pipinya Nabi, gimana matanya Nabi, itu semuanya anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil hatinya polos, bisa mandang wajah Nabi langsung. Tapi kayak pembesar-pembesar sahabat, mereka agak sulit. Setiap mereka memandang wajah Rasulullah, apa yang mereka katakan? Idza ra'ahu badi'atan habah. Kita kalau melihat Rasulullah itu kita haibah, wibawa Nabi Muhammad, kita sampai segen, malu ngelihat tatapan langsung wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu luarnya indah, Bu. Nyebut nama Nabi doa mustajabah. Bahkan ulama bilang apa? Ma madahtu Muhammadan bi qasidati lagad madahtu qasidati bi Muhammadi. Saya pada saat memuji Rasulullah SAW dengan syair-syair saya, bukan berarti Nabi Muhammad tambah mulia. Nabi sudah mulia dari sananya. Tapi yang jadi mulia siapa? Gosidah saya jadi mulia karena di situ ada nama Nabi Muhammad SAW. Sorga itu mulia enggak? Sorga mulia. Sorga bisa menjadi lebih mulia kalau di situ ada Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Muhammad dilahirkan hari apa Rasulullah? Hari Senin. Kenapa enggak hari Jumat? Kan hari Jumat hari mulia, betul nggak? Kenapa nggak hari Minggu? Hari Minggu kan hari mulia. Hari Sabtu hari mulia, diagungkan sama Yahudi, sama Nasrani, sama Muslimin hari Jumat. Kenapa nggak Jumat, Sabtu, Minggu? Kenapa jadi Senin? Orang biasanya kalau Senin kan pertama kerja kayaknya malas, bener nggak? Waduh, habis libur kan, Senin lagi. Tapi bayangkan, Nabi dilahirkan di hari yang orang lain nggak tahu itu mulia tuh hari. Yang orang lain anggap hari Senin ini nggak ada sejarahnya sedikit pun. Tapi Nabi dipilih sama Allah lahir di hari Senin. Supaya apa? Supaya hari Senin mulia karena Rasulullah. Takutnya kata ulama, hikmah Allah tidak dilahirkan Nabi Muhammad di hari Jumat. Takutnya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani atau di luar Islam bilangnya apa? Nabi Muhammad mulia karena hari Jumat lahirnya. Tapi Allah jaga, gak bisa. Nabi Muhammad mulia dan memuliakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Bulan Nabi Muhammad kenapa gak dilahirin bulan Ramadan? Ramadan kan mulia, betul gak? Bahkan sebelum Islam pun Ramadan mulia. Kenapa nggak dilahirin bulan Muharram? Muharram kan mulia. Bulan Rejab kenapa? Karena Allah nggak mau. Orang-orang akhirnya menyangka Nabi Muhammad lahir di bulan Muharram karena bulan Muharram Nabi jadi mulia. Makanya dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Orang nggak ada yang tahu dulu bulan Rabiul Awal. Nggak ada yang tahu sama sekali bulan Rabiul Awal. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad SAW di bulan tersebut, bulan Rabiul Awal sampai jadi gosidah di mana-mana. Setiap ulama tuh nyebut bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena lahir di situ Nabi termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah, Madinah, dulu tempatnya rampok, nggak ada yang berani masuk ke Madinah dulu. Tempatnya penyakit, makanya dulu Madinah namanya apa? Namanya Yathrib. Yathrib itu tempatnya penyakit. Orang pada takut masuk ke Madinah. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad SAW, Mekah, Madinah sekarang mulia nggak? Mulia. Jangan kita anggap mulianya dari sononya, enggak, karena di situ ada telapak kaki jejak perjuangan Rasulullah SAW. Makanya kita beruntung.
Kita hari ini ngumpul, kita mau merayakan. Walaupun jujur aja kita kalau nyebut nama Nabi Muhammad gak pantas, kita mungkin banyak dosa. Tapi dengan nyebut nama Nabi Muhammad, insya Allah Allah tulis. Kita gak berdiri dari majelis ini kecuali Allah udah tulis ibu-ibu insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Kita semua bapak-bapak yang hadir juga insya Allah Allah tulis kita meninggalnya husnul khotimah. Dan semua yang hadir di tempat ini yang tujuannya datang untuk meneladani akhlak budi pekertinya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan gak berdiri kita dari tempat ini kecuali Allah udah tulis kita orang yang kelak nanti di yaumul qiyamah jalan di belakang barisan Rasulullah SAW. Kecuali Allah tulis anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, dapat memperjuangkan agamanya Rasulullah SAW, dapat selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan kelak kita semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa bersama-sama. Insya Allah kita nggak berdiri dari majelis yang punya hajat dunia Allah mudahin, yang punya hajat dunia Allah mudahin, yang banyak utang Allah lunasin, yang nggak punya jodoh mudah-mudahan Allah kasih jodohnya, yang belum dapat keturunan mudah-mudahan secepatnya keberkahan Nabi Muhammad Allah bikin kita punya keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum dapat kerjaan Allah kasih kerjaan, yang belum dapat pekerjaan apapun mudah-mudahan Allah mudahin urusan dunia dia sama urusan akhirat dia. Yang insya Allah juga semua dari kita meninggalnya husnul khotimah, kelak kita bisa mandang wajah Nabi Muhammad, kita selalu bisa ningkatin takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mimpi ketemu Rasulullah, ketemu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Zahra, Khadijatul Kubra, Aisyahir Ridha. Mudah-mudahan kelak nanti sebagaimana kita di dunia nih ngumpul bareng-bareng begini, nanti di yaumul qiyamah kita ngumpul bareng Nabi Muhammad. Nabi duduk di hadapan kita, sahabat-sahabat Nabi duduk di hadapan kita, kita cium tangan Rasulullah SAW, digandeng kita satu-satu, diingat satu-satu. Ente di dunia pernah selawat sama saya, di dunia ente pernah duduk atas cintamu kepada Rasulullah SAW, maka ikut masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak minta banyak-banyak, kita pengen meninggal dalam keadaan Allah redho sama kita, Nabi Muhammad redho sama kita, sama keluarga, sama anak keturunan kita, agar kelak hidup kita selalu bahagia dunia, bahagia akhirat, masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma Rabbana zidna ilmana wazza' lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Dan kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, selalu istiqomah, bisa bimbing kita kenal kepada Allah, kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan mudah-mudahan masjid ini menjadi tempatnya ilmu, tempat penyebaran ilmu, bisa bikin anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan selalu diberkahi kehidupan kita dunia, kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, biasanya saya tuh minumannya biasanya warna-warni. Ini kalau model begini di rumah saya juga ada ini. Tapi cuman bercanda ya.